Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat datang kembali di Ala Rika. Baik Bunda sekalian, kenapa saya sapa Bunda? Karena topik yang sekarang kayaknya cocoknya buat para Bunda. Sedangkan para ayahanda mungkin mendukung ya sebagai support system. Adapun untuk para calon Bunda mungkin boleh juga sih melihat dan nanti mengimplementasikan setelah menjadi bunda beneran. Baik, seperti biasa buat yang pertama kali mampir boleh ya silakan subscribe channel ini dan boleh bunyikan loncengnya agar channel ini bisa tetap eksis dan Anda akan mendapatkan info yang terbaru dari channel ini. Bila bermanfaat silakan boleh di-share dan boleh diberi like. Bila ada yang berbeda pendapat, mari kita diskusi nanti di kolom komentar. Oke, Bunda sekalian, calon Bunda dan siapapun yang setia dengan channel ini, kapan sih waktu menyapih yang tepat? Kenapa itu menjadi bahasan kita? Saya pernah memberikan penyuluhan di sebuah sekolah yang mayoritas peserta penyuluhannya adalah ibu-ibu guru dari PAUD dan Tamki atau playgroup. Beberapa dari mereka share ada anaknya yang sudah usia 3 tahun, malah 4 tahun masih menyusui. Bahkan ada maaf yang sudah SD kalau tidur harus mentil ya istilah bahasa Jawanya. Cuman mendekatkan mulutnya saja ke area payudara ibunya. Normalkah itu? Harusnya sudah tidak lagi. Kenapa? Karena fase oral dari tumbuh kembang balita itu antara 1-2 tahun tuh harusnya sudah mulai berkurang dan selesai. Makanya sangat dianjurkan baik secara kesehatan maupun dalam konsep agama. Mohon maaf saya sebagai muslim, di dalam Al-Quran dijelaskan 2 tahun itu masa untuk menyapih ya. Jadi kapan sih waktu yang tepat? Nih mari Bunda dan calon Bunda lihat gambarnya. Jadi 0 sampai 6 bulan kita memang akan memberikan ASI eksklusif. Apa tuh ASI eksklusif? Tanpa dicampur yang lain. Jangankan makanan, susu formula juga jangan. Emang bisa, emang cukup ya dengan hanya ASI saja. Bayi saya nggak kenyang loh, bayi saya laki-laki, dia selalu menangis karena masih kelaparan dan saya nggak tega. Sebetulnya Tuhan Sang Pencipta sudah membuat sedemikian rupa, begitu murah dan mudah bagi seorang ibu untuk menyusui. Namun, ada kalanya kita tidak makan dengan baik atau minum yang cukup sehingga air susu kita juga tidak memenuhi. Jadi untuk menghasilkan air susu yang banyak kita juga harus cukup banyak konsumsi makanan dan minuman yang bergizi tentunya. Selain itu kita jangan stres karena hormon itu yang mengatur tentang pengeluaran ASI juga dipengaruhi oleh tingkat kesiapan kita sebagai ibu. Coba nanti bunda-bunda bandingkan kalau saya lagi rileks, santai, adem, emang siap untuk memberikan ASI yang terbaik buat putra-putri kita. Dengan kita nih kalau pekerja lagi banyak kerjaan atau ibu rumah tangga yang nggak punya asisten rumah tangga lagi bertumpuk cucian dan suami misalnya nggak mau bantu atau pokoknya yang membuat kita nggak nyaman, bandingkan jumlah air susu kita. Dan kadang-kadang itu ada bonding attachment, ada ikatan antara kita dengan anak. Mungkin anak jadi rewel gitu. Dan kita juga uring-uringan dan kita akhirnya jadi nggak ngerti gitu. Tapi itu satu yang lumrah ya. Nah, mulai 6 sampai 12 bulan ya Bunda, kita mulai memberikan empasi atau makanan pendamping ASI. Apa itu? Ada di video sebelumnya ya. Nanti silakan dilihat. Nah, 12 sampai 24 bulan atau 1 sampai 2 tahun itulah benar-benar di mana anak sudah makan full seperti makannya orang dewasa. Jadi sebetulnya
susu itu hanya tinggal jadi sebagai tambahan. Kalau tadi kan 0 sampai 6 bulan itu susu yang utama. Baru 6 bulan mulai dikasih PASI. Jadi makanan itu hanya mendamping. Nanti kalau sudah 12 bulan jadi sebaliknya. Makanan yang utama dan ASI hanya pendampingnya untuk melengkapi kesempurnaan. Mungkin ingat ya konsep 4 sehat 5 sempurna. Oke. Kita lihat. Nah, ini ya Bunda. Kapan sih kita boleh mulai menyapih? Para ahli menyarankan dari beberapa referensi yang saya baca seperti ini. Yang pertama, bayi sudah dapat duduk dengan kepala tegak lebih lama. Jadi itu paling tidak sudah di atas 1 tahun. Ya. Kemudian dia membuka mulut saat tertarik ketika melihat orang makan. Kan ada ya. Pernah tuh lihat ini yang masuk ke mamanya, masuk ke ibunya, masuk ke bundanya ya. Nah, artinya itu dia sudah siap, benar-benar siap untuk makan. Jadi maka tadi diingat bahwa usia 12 sampai 24 bulan itu ASI yang menjadi pelengkapnya dan makannya utama adalah makan seperti orang dewasa. Kemudian koordinasi antara mata, mulut, tangan sudah baik. Jadi nggak nyuapnya kemana gitu, nggak seperti itu lagi ya. Nah, terus berat badan sudah 2 kali lipat dari berat badan lahir, itu nanti bandingkan dengan KMS. Jadi kalau bayi saya nggak sampai 12 bulan, setelah bayinya nggak sampai 2 kali lipat dari lahir, gimana dong? Berarti ada yang missing dong Bunda pada saat kita memberikan nutrisi. Misalnya anak malas makan, kita ya sudahlah, kasih yang lain. Jangan. Harusnya kita berpola pada patokan yang ini memang harus dipenuhi gitu. Kemudian saat anak sudah bisa minum dengan cangkir, ini nggak akan tiba-tiba bisa ya Bunda, harus kita ajarkan. Mulai dari cangkir yang ada tutupnya di ujung, sampai akhirnya dia benar-benar sempurna menggunakan cangkir tanpa tutup dan tanpa tumpah. Kemudian empati sudah rutin dan teratur. Makanya ini kan sudah diajarkan atau diadaptasikan mulai dari 6 bulan. Terus dia tidak beresiko mengalami alergi ya Bunda jika mengkonsumsi empasi. Makanya kan pada masa perkenalan tadi kita sendiri yang mengidentifikasi makanan-makanan mana yang tidak membuat alergi untuk anak kita, ya. Siapa yang paham? Kita dong sebagai bundanya. Tidak beresiko mengalami alergi tadi ya Bunda, dan anak tidak sedang sakit. Jangan lagi sakit terus kita sapi atau lagi tumbuh gigi itu kan memang lagi rewel gitu ya. Anak dalam situasi yang tidak nyaman jangan dulu lepas. Kenapa? Karena kita juga memikirkan kenyamanan sang anak sehingga dia rela melepaskan. Dan kita juga siap untuk melakukan penyapihan. Gak udah kita sapi terus ada lagi rasa sayang, kasihan, gak tega, gak bisa ya. Oke. Nah Bunda, bagaimana sih cara penyapihan? Itu tergantung kebutuhan dan karakter anak dan ibu. Ya tadi ada ibu yang aduh nggak tega, aduh kasihan anak saya masih begono begini, atau ya udah pokoknya saya nggak bisa, saya harus kerja, nah, itu terserah ya. Jadi pendekatannya itu yang benar-benar individualis Bunda. Bunda boleh konsul pada konselor ASI atau dokter anak silahkan. Nah kalau Bunda juga mau ngisi di kolom komentar diskusi dengan saya, oke, saya welcome banget ya Bunda. Nah, lakukan secara bertahap Bunda. Bagaimana caranya? Kurangi frekuensi. Jadi kalau misalnya tadi menyusui 3 kali sehari, sekarang cukup 2 kali, yang sekali berikan sufor atau makanan lain. Kemudian tadi ganti jadwal menyusunya. Misalnya di siang hari dengan empasi dan hanya tetap yang tertinggal pagi dan malam. Jadi rasa kenyamanan itu tetap ada. Lama-lama kurangin pagi, nggak usah, tinggal malam aja karena menjelang tidur. Lama-lama biasakan kita jangan menyusui sebelum tidur sampai akhirnya dia tidak menjadi tergantung. Kan parah ya Bunda, kalau udah sekelas 1 SMP Bunda masih mentil ya mau tidur. Memang nggak lagi menempelkan mulutnya ke payudara ibunya, tapi dia mesti megang-megang ujung pentil payudara ibunya itu gitu. Areola mamainya itu. Kan tuh udah walaupun bukan porno tapi itu memang sudah tidak harusnya lagi, itu bukan tugas tumbuh kembangnya lagi. Oke Bunda, yang terakhir silakan mengganti waktu pemberian ASI dengan susu botol atau cangkir. Cobalah ya Bunda untuk menidurkan anak tanpa menyusui secara bertahap dan fokus tetap pada kenyamanan anak. Oke Bunda, yang mau diskusi boleh di kolom komentar ya Bunda. Oke, jangan lupa silakan yang belum subscribe silakan subscribe, like jika suka dan share bila bermanfaat. Bila ada yang salah saya sampaikan, boleh juga disampaikan di saran komentar. Saya welcome untuk perubahan. Oke, mari diskusi untuk kebaikan. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua.